terkait jalan yang akan diarahkan untuk PBS untuk mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini sudah berproses. Ya, sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh para PBS yang diketahui oleh Bupati Gunung Mas, oleh Kapolres Gunung Mas, artinya sebenarnya 2024 ini mereka sudah menggunakan jalan itu. Tapi setelah kami lihat progresnya tidak maksimal, ya akhirnya kami ini dari Pemprov lebih berinisiatif untuk melakukan percepatan, ya, dengan melakukan survei titik-titik jalan yang dimungkinkan dengan menggunakan jalan-jalan X koridor KPH yang bisa digunakan bersama untuk kepentingan pengangkutan sumber daya alam. Dan ini survei sudah selesai, kemudian dari Pak Gubernur juga sudah membuat kebijakan menetapkan trase untuk jalan khususnya. Dan saat ini dalam proses pembahasan mekanisme pembangunan B2B-nya seperti apa. Ya, perusahaan-perusahaan yang melintas, mereka lah yang berkewajiban untuk membangun jalan itu melalui pola B2B, bukan kita. Bukan Pemprov ya Pak Bukan ya? Pemprov. Karena ini kan jalan untuk kepentingan perusahaan. Iya. Ya, kita lebih mendorong mereka segera bangun itu, tapi dengan mengikuti spek dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Oh. Itu intinya. Itu yang sedang kita dorong, komitmen mereka itu segera membangun itu. Jangan berpikir yang membangun itu pemerintah daerah. Ya, kewenangan pemerintah daerah tanggung jawabnya adalah membangun, memperbaiki ruas-ruas jalan umum. Jalan nasional ya Pak, jalan provinsi. Jalan provinsi ke jalan kabupaten, tapi jalan khusus itu adalah kepentingan perusahaan. Oh. Ya, kepentingan mereka yang harus segera merealisasikan. Nah, tugas kita itu mendorong mereka nih. Pak, hingga saat ini Pak, sudah adakah perusahaan yang memang sudah planning untuk pembangunan atau tidak ada gerakan sama sekali Pak? Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah kita sepakat sebenarnya, terutama jalan-jalan koridor yang akan mereka lewati. Nah, ini sudah diidentifikasi dan perusahaan-perusahaan lain dilewati. Berdasarkan rapat terakhir, prinsip mereka setuju mendukung untuk ini. Nah, tinggal rapat terakhir kita nanti mengundang mereka lagi terkait teknis pembangunannya seperti apa, B2B di antara mereka. Itu perusahaan yang di mana aja Pak yang sudah sepakat? Perusahaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas. Ya. Jadi dua perusahaan ini berada di dua kabupaten. Dua kabupaten. Kalau kabupaten lain masih belum ya Pak ya? Masih belum. Berapa sih Pak, berapa kabupaten yang didorong yang ada PBS-nya untuk di jalan khusus itu? Semua kabupaten ini kan kita dorong, sebenarnya termasuk perkebunan sawit yang di wilayah barat, Kobar, Kotim, Sukamara, Seruyan, itu kita dorong untuk menggunakan ruas jalan khusus. Kalaupun memang tidak tersedia jalan khusus, mekanisme pengangkutan itu harus ini ketentuan. Misalnya berat angkutannya harus sesuai dengan kelas jalan dan lain sebagainya. Termasuk dulu kita melakukan penguatan ruas jalan dari Sampit menuju Bagendang. Nah, ini kan polanya konsorsium, yang membiayai itu adalah PBS. Tapi konsorsium ini harus ada komitmen, harus ada dasar hukum yang mereka sepakati bersama sebagai dasar bagi mereka untuk saling berkomitmen lah melalui konsorsium. Jangan hanya sepakat, tapi tidak ada ikatan hukumnya, tidak ada perjanjian di antara mereka. Kalau hanya sekedar sepakat, itu sama aja uang kosong kan? Nah, bahasanya seperti itu. Nah, yang kita dorong nih komitmen mereka lah. Ya, Pemda sangat mendukung investasi untuk menunjang roda perekonomian, untuk mendukung perekonomian secara nasional dan daerah. Tapi kita juga meminta kepada perusahaan ini punya kepedulian dengan daerah, dengan masyarakat, dengan sampaikan aktivitas mereka lakukan itu akhirnya mengganggu masyarakat yang lain juga yang juga punya kepentingan menggunakan ruas jalan itu. Berarti saat ini masih baru 2 kabupaten ya Pak yang sudah sepakat lah intinya dengan jalan itu? 2 kabupaten ini karena memang rutenya yang akan dilewati di 2 kabupaten ini. Oh, ya. 2. Kan ini Kalteng ini kan 1,5 kali Pulau Jawa kan? Tidak bisa kita samakan yang di Pulau Jawa. Yang ada ini kan rute jalan khusus yang ada di wilayah tengah. Ya kan, wilayah tengah yang yang berada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. Di wilayah Barito itu sudah cukup banyak jalan-jalan khusus. Ada jalan khusus yang dikelola oleh DNJS. Kayak Barito Utara itu ya Pak? Kayak Barito Utara di Bartim itu kan sudah. Perusahaan lain bisa kok, masa yang di ruas tengah mereka nggak bisa bangun. Saat ini berarti masih tanda tangan kesepakatan atau sudah ada mulai pembangunan Pak? Belum ya? Proses pembangunan belum. Ya. Tapi rapat dan kesepakatan dengan para pihak dan perusahaan sudah berjalan. Dan hari ini pun masih ada kegiatan survei terkait titik
lokasi terminal khusus ataupun terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun untuk hilir muara daripada keluarnya sumber-sumber daya alam yang ada ini. Rencananya keluarnya ke Sungai Lahimangkutu yang ada di sebagai anak sungai Sungai Kapuas. Karena dari sisi kedalamannya sudah sangat ideal memenuhi persyaratan untuk angkutan sumber daya alam batu bara, kayu, CPO dan lain sebagainya. Nah, tinggal percepatannya ini, yang mekanisme B2B-nya ini yang saat ini sedang kita dorong para perusahaan-perusahaan ini segera menyelesaikan. Ya, target kami pokoknya sebelum berakhir masa kepemimpinan Pak Sugianto Sabran, beliau meninggalkan sebuah legasi yang baik untuk masyarakat, legasi yang baik untuk kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan di Kabupaten Pulau Pisau, dengan tersedianya jalan khusus yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah. Nah, itu yang kita dorong.